فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها أجمعين أما بعد. Baik. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya. Yaitu kita di awal-awal muka surat 113. Oh, ini ada murid baru. Kenapa jauh sekali? Inilah halqahnya di sini-sini, dekat-dekat sini itu ada karpet situ. Baik. Ini masih dalam masalah murajaah terkait dengan ibadah Jumat. Ghuslu yaumil jumu'ah, mandi hari Jumat, yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, ayyaghtasila fi yaumil jumu'ah, untuk mandi di hari Jumat, qabla ayyusalli, sebelum dia sholat. Ini menunjukkan mandi Jumatnya itu mandinya dengan niat apa? Mandinya terkait dengan apa? Apakah hari atau ibadah? Ya, ibadah Jumatnya itu. Baik, assalamualaikum. Baik. Karena sebagian fuqaha mengatakan terkait dengan hari, sehingga walaupun mandinya adalah sebelum maghrib, yaitu di akhir-akhir Jumat, ini sudah boleh. Yang betul tidak demikian. Adapun untuk yang tidak wajib untuk sholat Jumat, apakah juga sangat dianjurkan untuk mandi? Iya, ada dalil yang lain di dalam riwayat Muslim. Haqqan ala kulli muslim ayyumisa basyarahu kulla sab'ati ayyam. Kalau tak salah lafadznya itu. Wajib atas setiap muslim untuk dia memandikan badannya setiap 7 hari. Jadi yang tidak wajib sholat Jumat juga tetap mandi walaupun tidak hari Jumat, mungkin hari yang lain, tidak masalah. Nah, Utsman melaksanakannya dengan setiap hari beliau mandi. Baik. Boleh nggak mandi tiap hari? Boleh aja, tak masalah. Biar bersih, biar segar, dan seterusnya, tak masalah. Kembali ke niat. Tapi minimalnya dalam 7 hari mandinya 1 kali. Janganlah cuma 7 hari sekali. Nanti apa? Bau peluh, bau apa, tak baik. Kalau tak ada air, hari-hari ini ada air di dalam. Ada air. Nah, kalau tak ya kita pergi ke masjid mana istilahnya. Masjid Muslimin. Airnya air wakaf insya Allah. Kemudian sifatu sholatil jumu'ah, sifat sholat Jumat. Sholatul jumu'ah rak'atan. Ya, ini ijma' sholat Jumat 2 rakaat. Yujharu fihi ma bil qiraah, bacaannya keras di situ. Baik, hikmahnya adalah untuk menjadi nasihat, peringatan, dan tadabbur bagi orang-orang yang hadir di dalam sholat tadi. Wa yusannu ayyuqra'a, disunahkan, kalau fa'ilnya huwa berarti yusannu ayyaqra'a, disunahkan untuk imamnya membaca fi raqatil ula ba'dal Fatihah, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah suratal jumu'ah, wa fi tsaniyah ba'dal Fatihah suratal munafiqun. Walaupun ini jarang sekali ya, karena mungkin agak panjang, masyarakat awam tak biasa yang macam itu. Au yaqra'a fil ula al-a'la wa fi tsaniyah al-ghasyiyah, ini yang lebih sering di masyarakat, walaupun ya di masyarakat tertentu ya, bukan di sini. Kalau di sini di awam biasanya tak sampai membaca sepanjang itu, walaupun tak panjang ya. Al-ghasyiyah dan al-a'la tak panjang. Kemudian wal jumu'ah wal ghasyiyah. Sementara hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di dalam hadis itu riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan apa itu? Inna tulal qiraah wa qisaral jum'ah ma'innah. Di dalam panjangnya bacaan dan pendeknya khutbah itu ma'innatun li fiqhir rajul. Ada alamat atau tanda fikihnya orang itu. Jadi khutbahnya tidak panjang, tapi bacaannya lah yang panjang. Itu menunjukkan kedalaman fikih.
Bukan berarti wajib demikian, tapi Rasulullah menganjurkan demikian. Lebih baik. Tayyib ya. Ammar bin Yasir riwayat Muslim. Ketika para tabi'in mendengar khutbah beliau yang sangat kukuh, yang mantap, yang padat, tapi pendek, maka beliau mengatakan, wahai Abul Yaqdhan, seandainya Anda mau memperpanjang khutbah Anda, maka beliau menyebutkan hadis itu. Inna fi tulil qira'ah wa qisaril khutbah ma'innatan li fiqhir rajul. Sesungguhnya di dalam panjangnya bacaan dan pendeknya khutbah ada tanda tentang fikihnya orang itu. Baik. Tapi kembalinya kepada keperluan hajat. Mungkin terkadang seorang imam lihat, oh ini ada yang perlu diberikan secara agak panjang penjelasannya. Makanya tak heran terkadang Nabi di dalam khutbah malah apa? Membacakan surat apa? Surat apa? Dalam khutbah, bukan dalam sholatnya, tapi dalam khutbah, yaitu surat Qaf. Sebagaimana dalam hadis Ummi Sinan. Hadisnya riwayat Muslim. Ummu Sinan bintu Mihsan, saudari dari Uqasyah. Jadi boleh terkadang agak panjang sesuai keperluan. Lihat keadaan masyarakat sedang perlu apa, misalkan. Tayyib. Kemudian fahadihi salah satu kaifiyat. Ini adalah 3 tata cara. Kulluha sabitatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat-surat yang dibaca itu. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 114. Ad-Darsus Sadis Murajaah. Iya, masih mengkaji ulang lagi. Idrakul Jumu'ah. Didapatkannya ibadah Jumat. Man adraka ruku'a ma'al imam, barang siapa mendapatkan rukuk bersama imam, fi raq'ati tsaniyah, di dalam rakaat yang kedua, min sholatil jumu'ah, dari sholat Jumat, faqad adrakal jumu'ah, sungguh dia telah mendapatkan Jumat. Berarti apa? Wa yutimmuha raq'atain, hendaknya dia menyempurnakan agar menjadi 2 rakaat. Tadi sudah mendapatkan 1 rakaat, tinggal 1 rakaat lagi agar menjadi 2. Wa illam yudrik ar-ruku'a min ar-raq'ati tsaniyah, jika dia tidak mendapatkan rukuk dari rakaat kedua, faqad fatat hul jumu'ah, maka luput darinya sholat Jumat tadi. Wa yutimmuha zuhron, hendaknya dia menyempurnakannya menjadi zuhur. Berarti berapa rakaat? 4. Iya, 4 rakaat. Thayyib. Wa kadza man fatat hul jumu'ah li naum, demikian pula orang yang luput darinya sholat Jumat karena ketiduran, misalkan bukan sengaja-sengaja tapi ketiduran, tak sengaja, au ghairi, atau faktor yang lain, fa innahu yusalliha zuhran, maka dia wajib sholat zuhur. Ada apa? Ada yang patah, apa? Kayu patah. Oh, anak-anak itu loh. Ada basikal yang iya. Tapi tak ada basikal di luar, nggak ada? Tak apa? Baik. Ayo. Oh, memang musim banyak angin gini biasanya ada itu kan, festival apa? Apa itu? Layang-layang. Tadi macam ada iklannya di Perlis tadi. Baik. Ini dari sisi apa? Mendapatkan ibadah Jumat. Tapi apakah dia mendapatkan pahalanya? Kalau dia tertinggal, yaitu kedahuluan imam lebih dulu lebih dulu masuk, tentunya dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Tetapi sudah sah sholat Jumat dia. Jadi dia tidak lagi dibebani karena dia sudah mendapatkan apa? Sholat. Walaupun hanya 1 rakaat, tapi pahala tentunya dia tidak mendapatkan. Cuma dia tidak sampai berdosa karena dia sudah berjaya mendapatkan itu. Kalaupun ternyata kurang dari 1 rakaat, ya dia tidak mendapatkan Jumat, tapi dia tidak berdosa selama apa? Selama dia masih sempat mendapatkan imam sedikit. Cuma sholatnya menjadi sholat duhur. Intinya apa? Ini masalah beban sholat Jumat. Dia tidak terbebani kalau dia berjaya mendapatkan walaupun sedikit, tinggal dilengkapi sesuai
ketentuan yang disebutkan tadi. Kalau mendapatkan satu ya tinggal tambah satu. Kalau kurang dari satu maka dia tidak dosa dari sisi apa? Dia sudah berjaya mengikuti imam, tetapi karena kurang dari satu rakaat maka dia niatnya adalah zuhur. Baik. Cuma dari sisi pahala dia tidak mendapatkan karena dia gagal, dia apa? Didahului imam untuk masuk ke dalam masjid. Ada pertanyaan dari sebagian ikhwah kita, bagaimana kalau dia sudah awal-awal masuk di masjid, sudah ikut imam istilahnya, cuma tahu-tahu ketika sedang berdiri, sedang apa istilahnya ya? Ya itu sedang mau sholat, tahu-tahu batal. Ya sudah dia berwudhu di belakang. Hanya saja ketika dia masuk lagi, dia hanya mendapati mungkin apa imam sudah tahiyatul akhir, apa namanya? Tasyahud akhir. Ya memang tasyahud hanya satu aja di situ ya. Lalu bagaimana? Maka dia tetap wajib untuk sholat duhur, yaitu niatnya adalah duhur nantinya. Ikut imam, begitu imam salam maka berdiri dan diniatkan duhur. Tapi apakah dia mendapatkan pahala Jumat? Dia mendapatkan karena dia sudah apa masuk sebelum imam datang. Hanya saja tadi kena musibah saja, tahu-tahu batal. Apakah dia memang wajib niatnya duhur? Iya, karena dia tidak mendapatkan 4 rakaat. Karena dia tidak mendapatkan rukuk terakhir bersama imam. Maka niatnya adalah duhur. Tapi pahala dia tidak berkurang karena dia sudah masuk sebelum imam. Sudah masuk masjid sebelum imam. Cuma tadi musibah. Baik. Nah, ini perinciannya. Jadi dia tetap mendapatkan pahala. Hanya saja sholatnya ya, sholat duhur karena dia tidak mendapatkan rukuk terakhir bersama imam. Baik. Sholatnya sholat duhur. Ini sekedar musibah. Tadi sudah menunggu baik-baik, tahu-tahu batal. Baik. Kemudian mustahabatu yaumil jumu'ah. Perkara-perkara yang mustahab pada hari Jumat. Yustahabu lil muslimi fi yaumil jumu'ah umur. Disunnahkan untuk seorang muslim pada hari Jumat beberapa perkara. Minha ayyata toyyab, berwangi-wangi. Baik memakai jenis minyak wangi, pakai yang minyak ataupun bukhur, yaitu yang memakai bukhur itu asap kan berarti ya. Dia asap bukan minyak. Kecuali yang memang outnya di proses menjadi minyak. Intinya adalah apa yang wangi. Makanya sebagian orang tidak memakai bukhur, tidak memakai minyak wangi, tetapi memakai apa? Jenis tanaman-tanaman yang harum. Nah, diletakkan di sorban atau diletakkan di poketnya dan seterusnya. Yang penting bagaimana agar wangi. Dan yang rajih adalah wajib, bukan hanya mustahab, karena Nabi sampai menyuruh sesuatu yang mestinya tidak boleh dilakukan hukum asalnya, yaitu memakai wangian perempuan, ya. Kalau sabun wangi tak masalah. Nah, sekarang banyak kan sabun wangi. Karena memang hikmah dari berwangi-wangi tadi dan juga hikmah dari mandi adalah agar kita tidak mengganggu orang di dalam ibadah Jumat itu. Maka kalau sabunnya sabun yang wangi itu baik. Karena terkadang minyak wangi mahal, misalkan alhamdulillah masih ada sabun mandi yang wangi, atau di sini rata-rata masjid ada wakaf sabun ya biasanya ya, sabun. Nah, itu bagus. Orangnya mendapat pahala, kita juga mengikuti sunnah Nabi agar badan jadi wangi, itu baik. Yang kedua ayatasawak, bersiwak, memakai siwak. Sama saja siwaknya itu siwak dari arok seperti yang di zaman Nabi, ataukah bahan-bahan yang lain. Yang penting dia sesuai untuk apa? Tasawuk. Tasawuk yaitu tadlik, yaitu menggosok gigi. Boleh memakai, kata para ulama, memakai arok tadi atau pakai penggosok-penggosok yang modern itu tak masalah. Yang penting yang tidak sampai melukai gigi, melukai apa namanya ini? Gusi, yang ada yang agak kasar-kasar, ya jangan sampai menyakiti diri sendiri. Kemudian yang ketiga ayyal basa ahsana siyab, memakai pakaian yang paling bagus. Tidak wajib baru, tetapi lihat mana yang paling bagus, dipakai. Berhias dengan apa yang mampu dipakai. Karena ini sunnah sebagaimana dalam hadis Umar dan juga keumuman firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid.
ambillah, yaitu pakailah perhiasan kalian tatkala masuk masjid. Kalau orang Yaman, bahkan memang bergaya, besar kecil tua muda, mereka bahkan pakai senjata-senjata yang cantik-cantik. Ya, mereka di sana masih bebas pakai senjata. Yang penting sangat hati-hati, jangan malah nanti nembak orang, bahaya. Jelas di tempat kita ya tak boleh ya, bahaya nanti malah urusan dengan polis. Kemudian yang keempat, ayyubakira bil khuruji ila shalah, yaitu berpagi-pagi keluar menuju ke tempat sholat. Yang kelima, ayyuksira minad du'a, ya, memperbanyak doa. Tahariyan li sa'atil ijabah, karena yaitu sengaja mencari, taharro yaitu sengaja mencari. Taharro bimana ibtagha dan ijtahada. Sungguh-sungguh mencari dan bekerja keras dalam mencari tadi. Waktu dikabulkannya doa. Makanya di pondok-pondok biasa nampak menjelang maghrib orang sudah bersegera masuk, mereka berdoa, mengangkat tangan dan seterusnya, mohon kepada Allah ini dan itu. Wa arja awqatiha, waktunya yang paling diharapkan adalah akhiru sa'atin min nahar, akhir waktu dari siang, yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, yaitu sebelum matahari terbenam itu. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an, dan juga datang dari hadis Abi Hurairah. Dohirnya Abu Hurairah mendapatkan dari Abdullah bin Salam. Dan beberapa hadis yang lain. Dan waktu yang kedua bila Ahmad, iya, antara khutbah pertama dan kedua, tatkala khotib sedang duduk itu, sebagaimana dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari riwayat Muslim, walaupun hadisnya ada kritikan di situ. Yang keenam, ayyuksira minas sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil khusus tentang itu, dan juga keutamaannya kembali kepada kita sendiri. Kemudian mayunhaan, apa yang dilarang. Mayunhahu man hadara jum'ah, orang yang hadir di hari Jumat. Yang pertama, yahrumu al-kalamu asna al-khutbah, diharamkan berbicara di tengah-tengah khutbah, kecuali siapa? Khalif. Ini angin atau monyet kalau ini? Angin ya, tetap angin ya. Masya Allah. Tentara Allah. Khalif tadi, apa tadi pertanyaannya ya? Kecuali apa? Tidak boleh bicara ketika ada khutbah, kecuali khotib. Jelas khotib khutbah, berkhutbah. Maksudnya khotib kepada anggota majelis atau apa? Ya, anggota majelis bertanya pada khotib. Boleh. Ya, bertanya pada khotibnya. Boleh nggak khotib bicara sendiri? Wah, nanti malah orang heran. Kenapa khotib bicara sendiri? Yang kedua, yakrahu, dimakruhkan takhoti riqabin nas, yaitu melangkahi leher-leher orang. Illa idza kana imaman, kecuali apabila dia adalah imam, sesuai dengan dalil yang telah kita isyaratkan itu. Au kana takhoti, atau melangkahnya adalah ila furjah, ke suatu celah, la yasilu ilaiha illa bidzalik, tak mampu sampai ke situ kecuali dengan cara itu. Cuma ini kalau terpaksa ya, kalau tidak maka usahakan untuk kasih isyarat agar orang agak menepi istilahnya, sehingga kita tidak perlu melanggar hadis yang diisyaratkan tadi. Dan juga hendaknya hati-hati kalau kita ingin ke belakang karena mau buang angin. Hati-hati, jangan kita sedang angkat diikat leher tahu-tahu sudah kentut. Wah, kasihan orangnya. Mengacau. Jadi diatur bagaimana agar tidak mengacau orang. Wallahu a'lam.